Apa sih memori itu? Nah, setiap manusia pasti melibatkan memori dalam melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengingat kembali hal-hal apa saja yang telah terjadi dan hal-hal apa saja yang akan direncanakan. Memori dapat diartikan sebagai sebuah ingatan. Nah, memori merupakan sebuah alat atau tempat untuk menerima, mengumpulkan, dan menyimpan informasi ke dalam otak dan bisa digunakan kembali. Dalam artian bisa mengingat kembali informasi tersebut. Nah, memori memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Secara etimologi, memori berasal dari bahasa Inggris yaitu memory, yang secara sederhana memori adalah kemampuan untuk menyimpan informasi sehingga dapat digunakan di masa yang akan datang. Nah, manusia dan organisme yang lain dapat menerima informasi melalui semua indera yang dalam hal ini berupa gambaran penglihatan, pendengaran, penciuman, dan apa yang dirasakan yang kemudian dipersepsikan lalu disimpan ke dalam otak. Nah, secara singkat, memori dapat diartikan sebagai sistem pengolahan informasi. Kemudian istilah-istilah dalam memori. Yang pertama, input, yaitu informasi yang masuk ke dalam memori. Yang kedua, output, yaitu hasil atau respon yang didapatkan akibat pemrosesan memori. Yang ketiga, storing atau storage, yaitu proses memasukkan informasi baru ke memori atau tempat penyimpanan memori. Misalnya, saya menyuruh teman saya untuk menghafalkan nomor saya, lalu saya membacakan nomor saya, dan mereka berusaha untuk menghafal nomor tersebut. Jadi, mereka sedang memasukkan informasi baru. Keempat, encoding atau pengkodean, yaitu memodifikasi informasi yang masuk agar mudah disimpan. Jadi, informasi itu tidak semuanya tersimpan di kepala kita, di mana sensasi nanti disaring di atensi, lalu dari atensi akan disaring lagi yang masuk di memori. Salah satunya dengan cara encoding. Contoh dari encoding, misalnya nomor telepon yang saya bacakan tadi 081 355 116 936. Kalau seperti itu sekiranya akan susah untuk diingat. Jadi, teman-teman saya encoding dengan memodifikasi nomor tersebut dengan cara dipecah-pecahkan menjadi 0813 5511 9636. Yang kelima, retrieval atau recall, yaitu proses mengambil informasi yang sebelumnya telah disimpan dengan tujuan untuk digunakan kembali. Misalnya, guru saya menanyakan materi apa yang telah dibahas kemarin atau dipelajari. Lalu, saya akan mencoba untuk mengingat kembali materi tersebut. Yang keenam, rekognisi, merupakan menggunakan informasi yang pernah disimpan sebelumnya dan menggunakannya untuk mengidentifikasi informasi yang baru. Misalnya, saya mendapatkan kado, lalu saya memegang kado tersebut dalam keadaan masih tertutup bungkus. Lalu saya mencoba menebak apa yang di dalam kado tersebut. Sepertinya empuk dan ringan, sepertinya memiliki tangan dan kaki. Lalu saya merekognisi bahwa kado tersebut adalah boneka. Yang ketujuh, relearning, yaitu belajar kembali menggunakan informasi yang telah dimiliki sebelumnya dan menghemat sejumlah waktu saat mempelajari hal tersebut lagi. Yang ketiga yaitu penyimpanan memori. Penyimpanan memori ada 3 jenis. Yang pertama yaitu sensory register atau memori sensori. Yang kedua yaitu short term memory atau memori jangka pendek. Dan yang ketiga yaitu long term memory atau memori jangka panjang. Yang pertama yaitu sensory register, yaitu penyimpanan memori melalui jalur syaraf-syaraf sensoris yang berlangsung dalam waktu yang amat pendek. Kapasitasnya sangat besar, bahkan dari kita bayi. Disimpan seperti yang sudah disensasikan, artinya informasinya belum diinterpretasikan. Durasinya yang amat pendek, yaitu hanya beberapa detik, dan penyimpanannya 1-2 detik sebelum diproses oleh otak. Yang kedua yaitu short term memory, yaitu proses penyimpanan memori sementara. Disebut juga sebagai working memory karena informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan.
Kapasitasnya sangat terbatas, salah satu menyimpan yang efektif yaitu menggunakan auditory form. Durasinya bertahan selama 30 detik. Yang ketiga yaitu long term memory, yaitu proses penyimpanan selama beberapa menit bahkan beberapa dekade. Metode untuk menyimpan informasi di long term memory ada beberapa cara. Namun, biasanya informasi yang tersimpan tidak sesuai seperti yang dilihat atau yang didengar. Durasi yang dimiliki long term memory biasanya relatif permanen. Proses pembuatan memori diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Memori diciptakan oleh susunan saraf pusat secara biologis yang melibatkan banyak kerja saraf dan komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensorik di panca indera dan dikirim ke otak. Otak mempersepsikan informasi, kemudian disimpan pada memori jangka pendek atau waktu yang sebentar, hanya sekitar 1 menit. Memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembangkit tangkapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya untuk memberikan tangkapan. Memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di otak. Proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Memori jangka panjang dapat digunakan dengan cepat dengan melalui jejak-jejak memori yang terbentuk. Semakin sering dipanggil, memori akan semakin mudah ditemukan dan jejak-jejaknya semakin jelas. Namun, pada memori jangka panjang yang tidak pernah atau jarang digunakan, maka memori akan meluap dan menjadi lupa atau kondisi tidak dapat mengingat sesuatu. Memori lupa dapat dikembalikan dengan melalui ciri-ciri informasi yang diingat. Nah, memori kontrol bekerja jika ada keinginan kuat, harapan, motivasi, minat, dan usaha. Namun, apabila tidak ada hal tersebut, maka kontrol tidak akan bekerja dan memori tidak akan tersimpan. Kualitas kontrol tergantung pada banyaknya informasi yang tertangkap panca indera. Semakin banyak yang tertangkap, maka penyimpanan memori akan lebih baik. Kontrol lainnya yaitu frekuensi, di mana semakin banyak frekuensi memori atau informasi yang didapatkan, maka semakin baik pula penyimpanan memorinya. Lupa terjadi karena ingatan yang tersimpan sudah jarang atau tidak pernah ditimbulkan kembali, sehingga ingatan-ingatan tersebut perlahan-lahan mulai memudar dan menghilang. Ternyata, lupa juga merupakan kegiatan adaptif dalam memilih informasi penting, agar tidak terjadi penumpukan informasi secara berlebihan. Konsep lupa memiliki 4 macam teori, yaitu yang pertama ada teori decay. Teori ini menganggap bahwa memori akan semakin memudar. Yang kedua ada teori inferensi. Teori ini menitik beratkan pada interval. Yang ketiga ada retrieval failure, yaitu kegagalan mengingat memori yang disebabkan oleh interferensi. Yang keempat ada teori motivate forgetting, yaitu kecenderungan melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Lupa juga disebabkan oleh faktor fisiologis, yaitu adanya perubahan fisik di otak dikarenakan gangguan fisik. Lupa juga menjadi tanda fisiologis dari penuaan, dikarenakan fungsi sistem saraf yang menurun pada usia tua dan tidak dapat meregenerasi diri lagi. 5 hal yang menyebabkan lupa pada seseorang. Yang pertama karena informasi yang diterima semakin tertinggal. Yang kedua karena adanya memori lama yang terganti dengan memori baru. Yang ketiga karena inferensi, ketika ingatan suatu hal terganti dengan ingatan yang hampir sama. Yang keempat karena tidak ada informasi pengingat. Dan yang kelima karena amnesia psikologis yang disebabkan oleh depresi.